Shalom, selamat hari Minggu dan selamat pagi buat kita semua. Selamat beribadah pada minggu ini. Khotbah pada minggu ini di hari yang ke-287, tanggal 13 Oktober, diambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Perikop jawaban Tuhan kepada Habakuk. Dan sebagai ayatnya kita bacakan sebagai berikut. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan khotbah pada minggu ini. Nah, sebelum kita masuk dalam khotbah, ya, kita tetap membicarakan firman Tuhan selama bulan Oktober, ya. Apa firman Tuhan dalam bulan Oktober? Topiknya adalah merupakan, ya, dari Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, pesan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Persembahan yang hidup dan benar dijabarkan dalam Roma, ya, pasal 12 ayat 1 sebagai berikut. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itulah ibadahmu sejati. Jadi, ibadah sejati jelas adalah persembahan hidup kita, ya, kepada Tuhan. Dan hidup dan benar. Ada dua juga sebut. Hidup dan benar. Hidup di sini, ya, apa itu yang hendak katakan diri kita yang hidup? Ada 3 unsur. Hati nurani, ya. Kemudian jiwa kita, dan yang ketiga
adalah kekuatan kita. Tiga ini harus kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Nah kemudian benar. Apa yang dimaksud dengan benar? Benar adalah sesuai ajaran Alkitab. Apa itu ajaran Alkitab? Martin Luther mengatakan sola gratia. Keselamatan itu adalah anugerah. Kemudian yang kedua, sola fide, ya. Artinya kita diselamatkan hanya karena iman percaya. Kemudian yang ketiga, sola scriptura. Hanya Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Mendapatkan anugerah itu adalah merupakan keselamatan, itu adalah anugerah. Dan dibenarkan karena firman itu ada tertulis dalam Alkitab. Nah, maka Alkitabiah, ajaran Alkitabiah merupakan dasar atau pondasi prinsip bagi kita untuk menjalankan iman percaya kepada Tuhan. Nah, topik khotbah hari ini yaitu jawaban Tuhan kepada Habakuk bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Namun sebelum kita masuk dalam khotbah hari ini, kita lihat dulu apa yang didapat dalam prakhotbah atau epistel. Ya. Epistel pada minggu ini yaitu Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Ya. Nah, dikatakan bahwa kuasa kabar baik. Kabar baik itu ada dalam Injil Lukas, ya, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes. Itu kabar baik. Dan perjanjian lama merupakan perjanjian baru merupakan kabar baik. Nah, dikatakan di sini Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17, kuasa kabar baik. Apa pesan moral dan makna daripada kuasa kabar baik dalam Roma 1 ayat 16 sampai 1? Ya, mari kita lihat. Ini mengungkapkan kekuatan dan kesetiaan dan keutamaan Injil sebagai sumber keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Jadi jelas di sini adalah mengungkapkan bahwa kekuatan dan keutamaan Injil sebagai sumber kekuatan dan sumber keselamatan bagi orang yang percaya. Jadi jelas bahwa kuasa kabar baik itu Injil sebagai kekuatan dan keselamatan bagi setiap orang. Ayat Alkitab pasal 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan, sebab aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil itu kuasa Allah. Jadi kita tidak perlu malu menggunakan Injil, karena dia adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itulah prakhotbah. Nah, pertama-tama untuk orang Yahudi, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Contoh-contoh waktu di Gunung Sinai, Tuhan berfirman dengan 10 hukum. Itulah kebenaran firman. Jadi diutamakan memang terutama pada Yahudi, sebab di dalamnya nyata kebenaran. Artinya kebenaran itu sudah disampaikan sejak bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, dan kemudian setelah di tanah Kanaan mereka bisa mengusir daripada musuh-musuhnya, Moab, Amon, Edom, itu semua bisa dikalahkan hanya karena kebenaran firman, campur tangan Tuhan. Karena Tuhan sudah menjanjikan
tanah Kanaan buat bangsa Israel. Nah, ayat-ayat ini menekankan kekuatan Injil sebagai sumber keselamatan bagi semua orang yang berpijak pada iman dan bukan pada perbuatan. Nah, jadi di sini iman. Karena perbuatan bisa saja orang berbuat tapi tanpa dengan iman. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Yakobus 2 ayat 17. Nah, ini menjelaskan betapa pentingnya iman dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya. Itulah maka dikatakan tadi adalah sola fide. Kita diselamatkan karena iman percaya kepada Tuhan. Kita diselamatkan karena kita sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Kita diselamatkan dengan iman. Nah, dalam konteks ini Injil menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan kebenaran hidup yang diperoleh melalui Yesus Kristus. Nah, jadi Injillah sebagai jembatan untuk mengetahui semuanya. Nah, itulah dikatakan sola scriptura, hanya dengan Injil, Alkitab, kebenaran firman Tuhan itu akan dijabarkan. Inilah perikop, yaitu kuasa kabar baik. Sekarang kita masuk dalam khotbah hari ini, ya. Ya. Dalam perikop, ya, pasal 2 ayat 1, kita diajak untuk melangkah, ya, ke menara penjagaan sebagai simbol dari kewaspadaan dan kesediaan untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan. Nah, jadi di sini dia katakan tadi adalah pergi ke menara dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Tuhan. Ini sebagai simbol. Artinya mau dia merenung, mendengarkan, pergi ke menara, bahwa firman Tuhan itu sangat-sangat penting bagi Habakuk. Dia ingin mendengarkan apa pesan Tuhan. Nah, dikatakan dalam konteks ini Habakuk, ya, menggambarkan sikap seorang nabi yang mengambil posisi untuk mengamati dan mencari wahyu dari Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita perlu mengambil waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan menunggu dengan sabar untuk mendapatkan bimbingannya. Jadi berdoa, baca firman, merenung, inilah katanya siap-siap. Dan di sini di ayat pasal 2, waktu pasal 2 tadi ayat 1 dikatakan bahwa saya hendak berdiri di tempat penjaga dan berdiri di atas menara. Saya akan mengamati untuk melihat apa yang akan diucapkan Tuhan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap, ya, permintaan Habakuk. Ya. Inilah kewaspadaan daripada Habakuk, ya. Dia sampai ke menara, merenung, mendengar, itu sebagai simbol. Artinya siap menerima apa pesan Tuhan. Ayat ini mengajak kita untuk mengembangkan sikap kewaspadaan dan kesediaan mendengar firman Tuhan. Jadi sikap Habakuk di sini menggambarkan kepada kita adalah adanya kewaspadaan. Kita harus waspada apa kata Tuhan. Dan itu ada di relung-relung sunyi hidup ini. Apa kata Tuhan? Apa kata hati? Ya. Nah, dalam posisi yang diambil Habakuk itu terlihat betapa pentingnya untuk, ya, merenungkan dan mencari petunjuk ilahi dalam hidup kita, terutama ketika menghadapi tantangan. Nah, jadi di sini dikatakan pentingnya kita merenung, ya,
dan mengambil hikmah, ya. Dan terutama ketika kita menghadapi tantangan. Jadi kita merenung dan kemudian kita untuk mencari petunjuk ilahi. Apa petunjuk ilahi? Kita cari. Dan dalam hidup kita banyak tantangan. Jadi di sini Habakuk dengan dia waspada, pergi ke menara dan mendengar apa yang dikatakan Tuhan, adalah suatu sikap yang bijaksana untuk merenungkan dan apa pesan daripada Tuhan. Nah, hal ini ya perlu bagi setiap orang, terutama kita sebagai freelance ya, yang perlu bijak dalam mengambil keputusan ya, dan selalu menantikan bimbingan dari Tuhan. Jadi keputusan bijak dan menerima bimbingan dari Tuhan. Sekarang kita masuk dalam Habakuk pasal 2 ayat 2 sampai 4. Nah, di sini Habakuk mengungkapkan pentingnya iman ya dan ketekunan dalam menjalani hidup. Jadi iman dan tekun dalam menjalani hidup. Nah, melalui ayat ini kita dianjurkan bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya kepercayaan kepada Tuhan meskipun dalam situasi sulit. Jadi, walaupun kita mengalami kesulitan, tapi tidak mengubah kepercayaan kita kepada Tuhan dalam situasi apapun. Jadi disinilah perlu integritas yang tinggi untuk percaya kepada Tuhan sebagai wujud daripada iman kita. Nah, melalui ayat ini kita diajarkan bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman, menunjukkan betapa pentingnya kepercayaan kepada Tuhan meskipun dalam situasi sulit. Jadi dalam situasi apapun kita tetap percaya kepada Tuhan. Pada ayat 4 terdapat penekanan bahwa orang benar akan hidup dengan iman. Jadi pentingnya percaya kepada Tuhan ya menjadi dasar kebenaran dalam hidup kita. Berulang kali saya katakan, Yesus mengatakan ya, dalam Yohanes 3 ayat Yohanes 6 ayat 35 ya, dikatakan bahwa akulah roti dan hidup. Barang siapa datang kepada saya akan tidak pernah kelaparan. Ini dikatakan. Kemudian barang siapa yang percaya kepada saya tidak akan pernah kehausan. Artinya bersama dengan Yesus adalah hidup yang kekal dan sejati, menjadi jaminan bagi kita. Inilah yang dikatakan pentingnya percaya kepada Tuhan ya, menjadikan dasar keberadaan dalam hidup kita. Nah, dalam konteks ini ya, yang lebih luas lagi adalah ayat sebelumnya, yaitu menggambarkan bahwa Tuhan menantikan visi dan mengharapkan agar setiap orang mampu memahami dan memberitakan wahyunya. Jadi wahyunya seperti pada Habakuk, dia mendapatkan penglihatan ya. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa meskipun ya tantangan mungkin datang ya, meskipun tantangan mungkin datang, seorang percaya kepada Allah harus tetap teguh dalam imannya dan bersandar pada janji-janjinya. Jadi teguh dalam iman
dan bersandar pada janji-janjinya. Apa janji-janji Tuhan? Dia akan datang kedua kalinya. Dan janji itu pasti ditepati. Nah makanya dalam menanti janji tersebut kita perlu sabar. Kapan itu datangnya? Kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi itu pasti datang. Lambat atau cepat itu pasti akan datang. Nah, seperti pengkhotbah seperti John Calvin juga menekankan ya, hidup dalam iman bukan hanya tentang ya keajaiban, tetapi juga tentang tindakan nyata yang menunjukkan kebergantungan kepada Tuhan. Jadi dengan iman percaya kepada Tuhan, bukannya itu ada tindakan nyata menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Nah, ini identik dengan Yakobus 2 ayat 17 bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jelas dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17. Nah kemudian ya, dalam Yakobus juga dikatakan jadilah pelaku firman Tuhan ya. Sebab kalau kita hanya mendengar saja ya, tanpa menjalankan, sama dengan menipu diri sendiri, sama dengan menipu ya. Dalam bulan September kita sudah diajak jadilah pelaku firman ya. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan ya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab kalau bukan demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau kita mendengar firman tapi tidak menjalankan, itu sama dengan penipu. Nah di sini tadi dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah kemudian ya dalam perikop kita pada hari ini ialah jawaban Tuhan kepada Habakuk bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi jelas sekarang berarti bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Berarti kita orang yang benar itu adalah dibenarkan karena iman. Nah, kemudian dalam konteks ini ya, lebih luas ya, dikatakan bahwa visi mengharapkan agar setiap orang mampu memahami dan memerintahkan wahyunya. Apa yang diwahyukan Tuhan kepada kita? Kita masing-masing pasti punya talenta berhubungan dengan Tuhan. Dan ada yang diwahyukan kepada kita, ada ya. Waktu kita naik CD, itu firman Tuhan sudah terpatri dalam diri kita waktu CD. Kemudian dalam melangsungkan perkawinan pun ada firman Tuhan yang terpatri dalam diri kita. Ada ayat yang diberikan. Kemudian bagi orang yang hamba Tuhan, waktu dia ditabalkan sebagai penatua atau pendeta, atau dia ada ayat tertentu yang terpatri dalamnya. Itulah wahyu, itulah yang harus kita jabarkan dalam visi misi kita setiap saat. Maka saya katakan selalu mulai dengan tujuan akhir. Apa tujuan akhir? Surga. Life after life, the news of Jerusalem. Untuk mencapai tujuan akhir tersebut, apa yang sudah dipatrikan pada diri kita? Waktu kita CD, waktu kita menjalankan pernikahan, waktu kita ditabalkan menjadi hamba Tuhan. Bagi orang yang sebagai penatua dan pendeta. Tapi bagi orang yang tidak penatua, bagi orang yang kawin, ya ada dua, waktu CD dan perkawinan. Tapi bagi orang yang tidak pernah kawin dan bukan hamba Tuhan, ada satu, waktu CD. Kita dibekali pendasarnya firman Tuhan terpatri dalam diri kita. Itulah modal dasar kita untuk mewahyukan apa yang dikatakan Tuhan. Ya. Nah sehingga janji-janjinya kepada kita sabar menantinya. Bahwa Yesus mengatakan akan datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
dalam kepercayaan kepada Yesus, ya. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Dia akan datang untuk menghakimi orang yang mati dan yang hidup. Datang. Kapan itu datang? Dan sini tadi dikatakan sabar, ya. Sabar kita menantinya. Nah, jadi Habakuk 2 ayat 4, tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Sola fide. Kita dibenarkan karena iman. Nah, kemudian untuk hidup sejati dan kekal, ya, datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, kita beroleh hidup yang kekal dan sejati. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, Yesus berkata, "Akulah roti yang hidup. Barang siapa datang kepadaku tak akan lapar. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus." Apa maksud Yesus? Bahwa kehidupan kekal yang abadi dan sejati, tidak akan haus dan tidak akan lapar, ada pada Tuhan Yesus. Maka datanglah kepadanya. Maka Dia juga mengatakan, "Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tanpa melalui aku tidak ada yang sampai ke Bapa." Kenapa dikatakan tanpa melalui Dia? Ya karena Bapa itu Dia sendiri. Yesus mengatakan, "Aku berada di dalam Bapa, Bapa berada di dalam aku." Terus masih ragu dengan pernyataan ini? Itu Yesus loh yang mengatakan sendiri. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Apa itu buah? Damai, sejahtera, kasih. Nah, itulah 9 buah roh. Galatia 6 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Ya. Buah-buah roh. Damai, sejahtera, sukacita, kesabaran, ya, dan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini lebih ditekankan, penguasaan diri. Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi seseorang menaklukkan sebuah kota. Jadi kita dengan sabar dan menguasai diri itu melebihi seorang panglima, melebihi seorang pahlawan. Coba, pahlawan-pahlawan yang gugur itu apa jasa mereka? Bukan main, mengorbankan dirinya, mengorbankan apa yang dimiliki demi negara. Dia menjadi pahlawan. Tapi di sini dikatakan orang sabar melebihi seorang pahlawan, melebihi mereka kalau kita sabar. Kemudian menguasai diri melebihi menaklukkan sebuah kota. Inilah khotbah pada minggu ini. Kita dibenarkan karena iman percaya kita. Dan Martin Luther mengatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah, hadiah dari Tuhan. Cuma-cuma diberikan kepada kita. Tapi hadiah itu bagaimana kita mendapatkannya? Kalau kita, ya, mempunyai iman percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya, anugerah itu tidak akan sampai. Dan kemudian anugerah itu keselamatan, ya, bahwa keselamatan itu anugerah. Kemudian kita iman percaya hanya berdasarkan Alkitab, ya, Skriptura, hanya Alkitab untuk bisa mencapai semuanya kebenaran firman Tuhan. Jadi keselamatan itu anugerah dalam firman Tuhan. Dan kita diselamatkan berdasarkan iman juga dalam firman Tuhan. Dan semua itu terdapat di dalam firman Tuhan. Maka Yesus mengatakan, "Akulah roti yang hidup. Datang kepadaku tidak akan haus. Percaya kepadaku tidak akan lapar lagi. Dia akan beroleh hidup yang kekal dan sejati." Kapan itu tiba? Tadi dikatakan sabar menanti, dan itu pasti datang, kata Tuhan Allah. Mari kita sabar menunggu kedatangan Tuhan dan selalu menjaga iman percaya kita agar tetap kita dijaga, hidup kita serahkan sebagai persembahan yang hidup dan benar kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.